Hidup jadi mati toh. Lagian semua orang nggak suka makan goreng kan. Tapi Pak, ingat kamu tuh udah punya hipertensi. Nanti kalau masih tinggi gimana tekanan darahmu? Udah jangan ragu. Makan goreng nggak dilarang. Di malam hari kemudian, Bapak mengeluhkan pusing dan sakit kepala kepada ibu. Ia juga merasa mual serta kesemutan di tangan. Namun ibu hanya menganggapnya biasa dan menyuruh Bapak untuk tidur saja. Lalu di keesokan paginya, Pak, kenapa Pak? Kenapa jadi gini Pak? Sakit Pak? Dek, sini Dek, ini Bapak kenapa Dek? Eits, sebelum lanjut nonton ilustrasinya, yuk simak penjelasan dari kami. Stroke adalah kondisi ketika aliran darah ke otak terganggu. Stroke ini dibagi menjadi dua, yaitu stroke iskemik dan juga stroke hemorrhagic. Pada stroke iskemik terjadi karena terjadi penyumbatan pada pembuluh darah di otak yang terjadi karena bekuan darah dari otak itu sendiri atau dari bagian tubuh yang lain. Sedangkan pada stroke hemorrhagic terjadi ketika pecahnya pembuluh darah di otak dan terjadi perdarahan di dalamnya. Tanda dan gejala dari stroke iskemik yaitu yang pertama ada kesulitan berbicara, kedua sakit kepala yang hebat, ketiga ada kelumpuhan pada separuh tubuh, keempat kesemutan pada kaki dan juga tangan, yang kelima ada mual dan muntah. Sedangkan pada stroke hemorrhagic sendiri yaitu yang pertama ada kehilangan kesadaran, yang kedua kesulitan berbicara, yang ketiga ada kesemutan atau mati rasa, sedangkan yang keempat ada kejang tanpa riwayat kejang sebelumnya. Faktor resiko dari penyakit stroke ialah hipertensi, kolesterol yang tinggi, diabetes mellitus, dan juga gaya hidup yang tidak sehat seperti merokok, meminum alkohol, dan juga kurangnya aktivitas fisik. Penanganan awal pada orang yang mengalami gejala stroke menggunakan prinsip ABC, yaitu memastikan jalan nafas tetap terbuka, memastikan pernapasan pasien tetap aman, cek denyut nadi, dan pastikan tidak ada perdarahan. Selanjutnya kita lakukan FAST, yaitu face, arm, speech, time. Mau tahu lebih lanjutnya? Yuk simak ilustrasi lagi. Kenapa bu? Ini loh Dek, Bapak kok tiba-tiba bangun kayak gini, terus tangannya juga kayak kamu, kenapa ya Dek? Gak bisa gerak. Bapak sesak nausan. Enggak. Bu, minta tolong ambilkan alat ini bu. Ya Dek, Sabar ya Pak. Iya. ini Dek. Gimana Dek, Bapak Ini Dek? untuk SPO-nya normal ibu, 90. Kita tunggu tensinya tinggi bu, 200 per 105. Terus gimana Dek, Bapak? Bentar ya bu. kita lakukan metode FAST. Pertama, face. Apakah wajah pasien tampak mencong ke satu sisi? Kedua, yaitu arm. Apakah salah satu tangan lemah atau tidak bisa diangkat? Ketiga, speech. Apakah bicaranya pelo atau tidak bisa bicara sama sekali? Dan yang terakhir, time. Jika ada gejala-gejala ini, segera cari pertolongan medis. Gejala stroke itu. Ini harus segera dibawa ke IGD. Bahaya kalau nggak segera ditangani. Mereka bergegas ke rumah sakit dan selalu memantau keadaan Bapak saat di perjalanan. Sesampainya di rumah sakit, dokter segera melakukan evaluasi awal. Perawat memeriksa tanda-tanda vital dan memasang infus. Pasien kemudian dirujuk untuk menjalani CT scan kepala guna memastikan jenis stroke yang terjadi. Keluarga juga diberi edukasi tentang stroke, pentingnya penanganan cepat, dan kemungkinan perawatan lanjutan. Tim medis bekerja cepat karena setiap menit sangat berharga untuk menyelamatkan jaringan otak. Kejadian stroke yang sering datang tiba-tiba disebabkan oleh beberapa faktor resiko seperti hipertensi dan pola hidup yang tidak sehat. Untuk mencegahnya, kita penting untuk menjalankan pola hidup yang sehat seperti memakan makanan yang bergizi, buah dan sayur, mengurangi makanan yang tinggi lemak, mengurangi makanan yang tinggi garam, serta mengelola stres dan harus menghindari rokok dan alkohol. Kenali gejala stroke dengan metode FAST, face, arm, speech, dan time. Lalu segera hubungi bantuan medis apabila menemukan tanda-tandanya. Ingat, waktu adalah otak. Dengan penanganan yang lebih cepat, dapat menyelamatkan nyawa dan mencegah kecacatan. Selalu ingat, time is brain.